Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2044. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa yang terjadi? Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat ke tengah racun mayat, dan boom, di depan mata semua orang, sesosok perlahan muncul dari racun mayat itu, dan itu adalah Qingchen. Ada cahaya redup di sekelilingnya. Racun mayat yang telah disempurnakan oleh pendeta utama kerajaan mayat selama era yang tak terhitung jumlahnya nampak tidak dapat mencemari tubuh Qingchen sama sekali. Aku pikir ada sesuatu yang istimewa tentang racun ini. Tapi ternyata hanya tidak lebih dari itu, kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dibandingkan dengan kekuatan jurang Clan of the Abyss, jalan racun mayat milik penguasa pemimpin kerajaan mayat sangat jauh tertinggal, sehingga Qingchen hanya menggaruk gatal saja. Dan boom, di depan semua orang, pemimpin kerajaan mayat itu nampak bergerak secepat kilat. Dia langsung muncul di depan yang lainnya dalam sekejap. Tidak, Nyonya Muda. Setelah melihat ini, wajah leluhur naga Hong Huang dan yang lainnya nampak berubah secara drastis, dan mereka semua melangkah maju untuk membantu melawan. Namun di bawah tekanan dari aura yang menakutkan pemimpin kerajaan mayat, leluhur naga Hong Huang dan yang lainnya tidak bisa melangkah maju sedikit pun, dan tidak bisa bertarung, dan bahkan mereka tidak bisa bergerak. Mereka pun hanya bisa menonton tanpa daya di saat tangan pemimpin kerajaan mayat sudah menyelimuti Chen Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Seketika adegan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat Sinantian dan para kaisar agung lainnya di kejauhan terkagum-kagum. Mereka merasa luar biasa. Pemimpin kerajaan mayat sangat bijaksana sehingga dia bisa menemukan celah, sebuah cara untuk bisa bertahan hidup di saat menyedihkan ini. Namun mereka berpikir, ya, dengan kekuatannya, jika jiwa setelah penghancuran diri bertekad untuk melarikan diri, mungkin tidak mungkin untuk bisa melarikan diri, karena ini adalah cara yang paling inferior untuk melarikan diri. Namun dengan menangkap wanita dari Qingchen, maka itu juga lebih bisa untuk bertahan hidup. Penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah, dan Sinantian semuanya menghela napas dalam hati mereka dan diam-diam mengkomunikasikan bahwa saat kritis ini pemimpin kerajaan mayat benar-benar dapat melakukannya dan menghasilkan trik seperti itu. Itu sesuai dengan reputasinya yang telah lama ada. Namun di antara sedikit orang itu hanya Komodo Saroye yang melarikan diri dengan keterkejutan. Namun ada sedikit keraguan yang muncul di hatinya, karena bagaimana orang-orang di alam semesta asli ini bisa dengan mudah diperas. Dan tepat ketika semua orang berpikir bahwa Qingchen akan ketakutan dan marah dan mungkin akan tidak sadar untuk melangkah maju untuk menyelamatkan wanitanya. Namun tiba-tiba semua orang benar-benar terkejut karena dihadapkan dengan metode bertahan hidup dari pemimpin kerajaan mayat. Nampak Qingchen tidak bergerak sama sekali, akan tetapi ada senyuman menyeringai di sudut mulutnya, itu seperti senyum menyindir. Senyum sindiran itu pun membuat mereka tidak bisa menjelaskan. Sebuah pemikiran pun muncul di benak semua orang. Pasti ada situasi yang tidak mereka ketahui. Pada saat ini jiwa dari pemimpin kerajaan mayat sudah berubah menjadi sebuah kanopi, dan itu langsung menyelimuti Chen Sisi juga yang lainnya. Namun prosesnya sangat mulus, membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu dari mana kegelisahan ini berasal, namun dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia hanya bisa mengubah jiwanya menjadi tangan raksasa, dan dia akan mencengkram Chen Sisi dan yang lainnya dalam sekejap. Hahaha. Tepat ketika kekuatan jiwanya hendak menyentuh Chen Sisi dan yang lainnya, tiba-tiba sebuah suara bergema di antara langit dan bumi, dan saat berikutnya mata Chen Sisi menjadi sangat dingin. Dia menghadap pemimpin kerajaan mayat dan langsung mengeluarkan tangannya. Seketika rasa sakit yang tajam melonjak seperti air pasang. Pemimpin kerajaan mayat membuka matanya lebar-lebar karena merasa ngeri.
Dia pun menundukkan kepalanya dan lalu melihat dengan ketakutan bahwa jiwanya sekarang seperti ikan di dalam air yang langsung dipukul oleh wanita di depannya. Kamu juga seorang ahli Kaisar Agung, kata pemimpin kerajaan mayat. Aura kematian tingkat Kaisar Agung yang menakutkan datang dari telapak tangan lawan, seketika memenjarakan jiwanya untuk sesaat dan ledakan. Pemimpin kerajaan mayat sangat ketakutan, sehingga kekuatan jiwa tingkat Kaisar Agung yang menakutkan itu meletus di sekujur tubuhnya, dan dia buru-buru ingin mundur. Akan tetapi sayang sekali sudah terlambat. Di telapak tangan Chen Sisi, napas kematian yang dingin muncul. Napas kematian ini langsung berubah menjadi duri tajam, langsung menusuk jiwa pemimpin kerajaan mayat ke dalam kehampaan dan menggantungnya lurus di sana. Ah, tidak! Jeritan kesakitan keluar dari mulut pemimpin kerajaan mayat. Dia seperti hantu yang melolong kesakitan. Ini sungguh menyakitkan. Jejak aura kematian seperti ribuan jarum nampak terus-menerus mencekik jiwanya, menyebabkan jiwanya langsung jatuh ke dalam rasa sakit yang luar biasa. Dan kekuatan jiwa Kaisar Agungnya seperti bayi di depan aura kematian Chen Sisi, tanpa kekuatan untuk bisa melawan sama sekali. Apa? Orang ini juga seorang ahli Kaisar Agung? Tidak jauh dari sana, mata pemimpin kota Jinhu tiba-tiba menyusut, dan mereka semua memandang Chen Sisi dengan tidak percaya. Ketika Chen Sisi tidak mengambil tindakan sebelumnya, mereka tidak dapat merasakan kultivasi Chen Sisi sama sekali. Namun sekarang ketika Chen Sisi mengambil tindakan, aura kematian yang mengerikan memenuhi udara, membuat penguasa kota Jinhu dan yang lainnya merasa terjebak dalam jurang kematian. Rasanya Anda sudah menjadi gila, dan pada saat itu mereka menyadari bahwa ini sangatlah mengerikan. Di alam semesta awal yang kecil ini, sebenarnya ada dua Kaisar Agung yang sangat kuat. Ini bukan apa-apa, tapi kekuatan kedua Kaisar Agung yang kuat ini sebenarnya sangat menakutkan. Gelombang demi gelombang dampak seperti tsunami benar-benar mengejutkan penguasa kota Jinhu dan yang lainnya. Beberapa orang saling memandang dan ada sedikit ketakutan di kedalaman mata mereka. Hati mereka pun menjadi gelisah. Kulit kepala mereka mati rasa dan mereka ingin melarikan diri dari sini. Namun ketika mereka melirik Qin Chen dan Chen Sisi, kaki mereka terpaku di tanah dan mereka bahkan tidak berani bergerak sama sekali. Mereka masih belum tahu bagaimana sikap pihak lain terhadap mereka. Karena jika sampai mereka pergi dengan gegabah, maka hal itu mungkin malah akan menarik perhatian pihak lain dan mungkin juga akan memancing niat membunuh dari pihak lain yang akan sangat merepotkan. Alhasil untuk sesaat, bahkan Kaisar Iblis Darah yang awalnya paling ganas pun kini hanya mengerutkan alisnya dan menyeringai, memperlihatkan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada tangisan. Sementara dalam kehampaan, Qin Chen bahkan tidak memperhatikan beberapa orang itu. Qin Chen hanya melihat ke arah Chen Sisi dan melihat Chen Sisi tersenyum sedikit. Dan ketika dia mengangkat tangannya, jiwa dari pemimpin kerajaan mayat telah tiba di depan Qin Chen. "Chen, aku serahkan orang ini padamu," kata Chen Sisi. Dia memandang Qin Chen dan merapikan rambutnya. Selama proses seluruhnya, rambutnya tidak berantakan sama sekali, dan malah senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Sekarang ini yang telah bergabung mengambil alih lautan bencana di dunia bawah, dan Chen Sisi telah memahami sungai orang mati. Meskipun dia hanyalah seorang Kaisar Agung tahap awal, dengan pemahaman dan kekuatan jalan dao besarnya, bahkan 10 raja dari kerajaan mayat pun tidak cukup untuk bisa menghabisinya. "Kamu lepaskan aku. Aku memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan keturunan klan surgawi. Jika kamu membunuhku, klan surgawi pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah," kata pemimpin kerajaan mayat. Pada saat ini dia berkata kepada Qin Chen dengan ngeri, namun dengan ancaman. Akan tetapi Qin Chen hanya membalasnya dengan tersenyum tipis. Namun senyum tipisnya itu sangatlah dingin. "Oh, jadi Anda sengaja membiarkan kelompok tentara bayaran hukuman surgawi datang ke sini hari itu?" "Apa, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi memang ada di sini?"
Pemimpin kerajaan mayat menjadi gelisah dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, bukan itu yang aku maksud. Aku hanya mengatakan fakta bahwa klan surgawi adalah salah satu kekuatan kelas atas di lautan alam semesta. Itu memiliki sejarah yang panjang dan kelompok tentara bayaran hukuman surgawi berada di bawah komando klan surgawi. Sekarang Anda harus tahu bahwa kelompok tentara bayaran hukuman surgawi betapa kuatnya itu, dan klan surgawi jauh di atasnya. Jika kamu membiarkanku pergi, maka aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata pemimpin kerajaan mayat. Dia sangat ketakutan. Sementara di kejauhan, penguasa kota Jinhu dan kaisar agung lainnya diam-diam terkejut, karena mereka tahu bahwa ada rumor yang mengatakan pemimpin kerajaan mayat memiliki hubungan dengan klan surgawi, salah satu kekuatan kuno di laut semesta. Sebelumnya itu belum dikonfirmasi, namun sekarang tampaknya berita ini memang benar adanya. Tapi apakah yang disebut keturunan klan surgawi ini dibuat oleh pemimpin kerajaan mayat untuk bisa bertahan hidup? Atau apakah memang ada orang seperti itu? "Oh, jadi kamu tahu banyak tentang klan surgawi," kata Qinchen. Dia memandang pemimpin kerajaan mayat dengan senyum tipis. "Ya, benar. Aku telah berjalan di wilayah klan surgawi dan mengalaminya dengan keturunan klan surgawi," kata pemimpin kerajaan mayat. Dia mengira Qinchen akan takut, jadi dia buru-buru berkata, "Oh, jadi kamu tahu banyak tentang Zhuo Pei, pemimpin kelompok tentara bayaran surgawi itu," kata Qinchen. Dan setelah mengatakan itu, Qinchen langsung membandingkan tangan besarnya. Dia menjulurkannya dan dengan kepulan, Qinchen langsung menembus jiwa dari pemimpin kerajaan mayat. "Tidak, kamu," kata pemimpin kerajaan mayat. Dia menatap Qinchen dengan tak percaya, dengan matanya yang melebar dan ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia mengakui klan surgawi, orang ini akan berani langsung menyerangnya. Namun sepertinya orang ini tidak takut membuat marah klan surgawi. "Kurang ajar. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan mati." "Ah, tidak." Dalam jeritan melengking, jiwa pemimpin kerajaan mayat langsung dihancurkan oleh Qinchen. Dan seketika, ingatan-ingatan, kenangan-kenangan yang tak terhitung jumlahnya memasuki pikiran Qinchen dengan raungan dan ledakan. Itu seperti air pasang surut di dalam pikiran Qinchen. Oh, ada beberapa kenangan negatif dalam jiwa pemimpin kerajaan mayat. Jeritan ratapan dan jeritan jiwa yang kesal yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mempengaruhi jiwa Qinchen. Jika itu adalah kaisar agung biasa yang melakukan ini, orang itu mungkin akan menjadi gila saat itu dan juga jiwanya akan hancur. Namun Qinchen, dia telah mengalami pertempuran di dunia bawah. Dia tidak takut dengan dampak seperti itu. Saat ini Qinchen telah benar-benar melupakan jiwa pemimpin kerajaan mayat, sedari sepenuhnya mengetahui semua pengalamannya. "Kurang ajar, orang ini hanya binatang buas," kata Qinchen. Dia membuka matanya dan dia telah melihat segala sesuatu di jiwa dari pemimpin kerajaan mayat, semua yang telah dia lakukan. Namun Qinchen menus dingin, matanya menjadi lebih dingin. Sementara saat ini para kaisar agung lainnya seperti Sinantian dan kaisar agung lainnya tidak berani sombong. Saat ini mereka buru-buru memberi hormat dan berkata, "Kami di sini untuk memberi selamat kepada senior. Untuk memberi selamat kepada senior karena telah melampaui lautan alam semesta. Sungguh ini acaranya sangat besar, benar-benar memuaskan. Dan kami di sini untuk memberi selamat kepada senior." Pada saat ini penguasa kota Jinhu, Kaisar Iblis Darah dan Komodo Saroye juga buru-buru memberi hormat dan mengangkat tangan mereka. Seketika beberapa harta karun muncul di tangan mereka dan mereka berkata bahwa ini adalah hadiah kecil bagi senior dan mereka pun memberikan harta itu kepada Qinchen. Kejadian sebelumnya, sang pemimpin kerajaan mayat yang dibunuh oleh Qinchen dalam sekejap benar-benar telah membuat takut mereka semua. Qinchen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mengaktifkan cara berdosa di tubuhnya dan seketika berdengung. Dalam sekejap, aura berdosa beberapa orang muncul dengan jelas di depan mata Qinchen dan boom boom. Di bawah aura dosa yang dikendalikan oleh Qinchen, aura dosa itu melonjak dari semua orang di depannya, dan di antara mereka yang memiliki aura dosa paling kecil sebenarnya adalah binatang Komodo Saroye yang tampak paling ganas.
Aura merah samar dosa itu seperti selubung asap tipis melayang di sekelilingnya, mengelilinginya dan tidak pernah hilang. Dan yang memiliki sedikit lebih banyak itu adalah penguasa kota Jinhu. Itu seperti aliran sungai yang berlama-lama di sekelilingnya. Dan yang berikutnya itu adalah Kaisar Iblis Darah, seorang pria yang banyak membunuh di Laut Semesta Selatan. Dan dia memiliki reputasi yang sangat jahat. Aura dosa di tubuhnya seperti sungai merah pucat yang panjang, itu terus mengalir perkasa dan sangat mencolok. Namun hal tersebut masih bisa ditoleransi. Orang dengan aura dosa paling banyak itu sebenarnya adalah Sinantian, sang pemimpin kerajaan Nandau Buddha yang pernah berperang melawan pemimpin kerajaan mayat sebelumnya. Dengan ekspresi yang ramah di wajahnya, dia naik ke langit, rasanya seperti asap yang mengepul, itu sangat menakutkan. Itu dosa hitam. Mata Kincen menjadi dingin di antara pembagian dosa. Dosa hitam itu sudah menjadi dosa teratas, dan begitu aura dosa semacam ini muncul, seringkali itu karena pihak lain telah mengendalikan hidup dan mati dari banyak orang, dan telah mengubah nasib banyak orang. Karena dalam keadaan normal, Anda hanya perlu membunuh secara sembarangan, maka kekuatan dosa paling banyak Anda adalah dosa berdarah seperti Kaisar Iblis Darah. Namun dosa hitam seperti pemimpin kerajaan mayat itu telah menyaring semua orang menjadi mumi dan terjebak dalam kedalaman dosa yang sangat besar. Di bawah tatapan Kincen, penguasa kota Jinhu dan yang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es dan merasa merinding di sekujur tubuh mereka.